Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang gangguan memori dan gangguan orientasi. Saya Vanessa Sendahara akan menyampaikan materi tentang gangguan memori dan orientasi. Nah, gangguan memori itu adalah gangguan di mana kemampuan kognisi yang mengarah kepada kemampuan penalaran dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang buruk. Apabila telah terjadi gangguan memori, maka akan menyebabkan kehilangan memori, yaitu proses fisiologis yang umum dialami oleh orang dewasa yang berusia 45 tahun ke atas. Nah, apabila gangguan memori telah terjadi, maka ketajaman otak dan daya nalar akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Gangguan memori sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena usia. Yang kedua adalah karena warisan genetik. Nah, ini khusus untuk penyakit Huntington dan penyakit Alzheimer. Yang ketiga adalah trauma pada otak. Yang keempat dapat disebabkan karena penyempitan pembuluh darah di otak dan arteri. Selanjutnya karena penggunaan alkohol dan narkotika. Selanjutnya karena gangguan metabolisme yang tidak diobati seperti pada penyakit diabetes. Selanjutnya karena kekurangan vitamin B12, karena penyakit kardiovaskular, karena tumor otak, karena dia tidak sehat, dan yang terakhir karena penggunaan obat-obatan secara berlebihan. Nah, gangguan pada memori biasanya terjadi ketika ada penyimpangan dalam fungsi tujuan bagian otak dan kurangnya tempat penyimpanan ingatan. Nah, gangguan ingatan sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu demensia. Demensia adalah gangguan yang menunjukkan penurunan fungsi kognitif yang terkait dengan kelupaan. Lalu yang kedua yaitu penyakit Alzheimer, yaitu penyakit degeneratif otak atau penurunan fungsi otak yang merupakan penyebab paling utama terjadinya demensia. Lalu yang ketiga adalah amnesia. Nah, amnesia merupakan kategori yang mencakup beberapa penyakit dan kondisi yang menampilkan kondisi kehilangan memori. Dan yang terakhir adalah gangguan kognitif ringan. Nah, gangguan ini disebut ringan karena berada dalam posisi di antara normal dan parah. Lalu selanjutnya yaitu untuk demensia. Nah, demensia ini sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu demensia vaskular. Demensia vaskular ini adalah demensia yang terjadi diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke daerah serebral menjadi menurun secara signifikan. Yang kedua adalah demensia dengan badan lewi. Demensia jenis ini menyebabkan ruang memori menjadi menyempit dan menyebabkan fungsi memori memburuk karena perkembangan dan pengendapan jenis protein yang tidak normal. Nah, protein ini disebut dengan badan lewi. Lalu yang terakhir adalah demensia frontotemporal. Nah, demensia jenis ini memengaruhi sel saraf dalam otak yang menyebabkan terjadinya penyusutan sel saraf. Nah, demensia jenis ini menyerang korteks frontal dan Selanjutnya adalah perbedaan Alzheimer dengan demensia. Perbedaan pertama yaitu demensia merupakan sebuah sindrom, bukanlah penyakit, sedangkan Alzheimer merupakan sebuah penyakit. Demensia merupakan sebuah sindrom dengan sekumpulan gejala yang memengaruhi fungsi-fungsi kognitif pada manusia. Demensia adalah istilah umum di mana penyakit Alzheimer termasuk di dalamnya. Perbedaan yang kedua adalah pada penyebab dan penanganannya. Pada umumnya, demensia disebabkan oleh faktor usia, sedangkan Alzheimer diakibatkan adanya penumpukan protein abnormal di dalam otak. Alzheimer menyumbang 50-70% dari keseluruhan penyakit demensia. Untuk penanganan demensia bergantung pada penyebab dan jenis demensia yang dialami, sedangkan Alzheimer belum ditemukan obat yang bisa mengobatinya. Tapi seringkali penanganan demensia dan Alzheimer saling melengkapi.
Amnesia. Amnesia disorder merupakan kategori yang mencakup beberapa penyakit dan kondisi yang menampilkan kondisi kehilangan memori. Orang yang menderita amnesia biasanya tidak mampu untuk mempelajari hal baru dan mengingat kejadian masa lalu. Lemahnya memori jangka pendek dan jangka panjang diakibatkan oleh penyakit cerebral primer dan medis sistemik. Amnesia biasanya diakibatkan oleh kurangnya tiamin dalam otak yang berhubungan dengan ketergantungan alkohol. Bisa juga diakibatkan oleh trauma kepala, operasi, hipoksia, dan herpes simplex encephalitis. Terdapat 3 tipe amnesia berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, amnesia diakibatkan oleh kondisi medis umum seperti trauma kepala dan operasi. Yang kedua, amnesia diakibatkan oleh gangguan zat seperti keracunan karbon monoksida atau mengonsumsi alkohol dan obat-obatan secara berlebihan. Yang ketiga, amnesia yang ditentukan oleh penyebab lain untuk kasus di mana etiologinya tidak jelas. Jenis amnesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, amnesia anterograde. Yang kedua, amnesia retrograde. Yang ketiga, amnesia global sementara. Yang keempat, amnesia infantil. Yang pertama yaitu amnesia anterograde, yaitu ketidakmampuan dalam mempelajari hal yang baru. Gangguan ini bisa bersifat sementara atau permanen. Hal ini disebabkan oleh rusaknya area hipokampus yang berperan penting dalam membentuk ingatan baru. Yang kedua yaitu amnesia retrograde, yaitu kehilangan ingatan untuk peristiwa yang terjadi sebelum trauma. Orang yang mengalami amnesia ini tidak dapat mengingat sebagian atau semua kejadian di masa lalunya. Yang ketiga yaitu amnesia global sementara, yaitu kehilangan ingatan yang bersifat ringan dan sementara. Pasien akan kebingungan dan gelisah karena melupakan hal yang baru saja mereka lakukan, seperti lupa apa sarapan pagi mereka pagi hari atau lupa nama dokternya sendiri. Yang keempat yaitu amnesia infantil, yaitu kehilangan ingatan tentang informasi dan kejadian di masa lalu di usia kanak-kanak pada 3 atau 5 tahun pertama dalam kehidupan. Treatment yang digunakan dalam mengatasi amnesia yaitu 1. Mengobati penyebab gangguan seperti cedera kepala atau trauma. Yang kedua, melakukan psikoterapi. Yang ketiga, mendukung dengan mengingatkan tentang tanggal, waktu, tempat untuk meredakan kebingungan dan kecemasan pada pasien. Gangguan kognitif ringan. Gangguan kognitif ringan disebut ringan karena berada dalam posisi di antara normal dan parah. Gangguan kognitif ringan dapat menyebabkan kesulitan dalam asosiasi memori dan koordinasi dengan rekan-rekannya. Orang yang mengalami gangguan kognitif ringan rentan untuk mengalami Alzheimer. Predisposisi genetik memainkan peran penting dalam munculnya gangguan kognitif ringan. Orang yang mengalami gangguan ini umumnya menderita apnea tidur dan gangguan kecemasan. Pola tidur harus diperhatikan dan perawatan utama terkait dengan gangguan ini adalah pemberian ansiolitik. Pemberian suplemen yang sesuai juga diperlukan untuk mencegah kekurangan vitamin dan tiroid. Cara mencegah gangguan memori. Yang pertama yaitu menjaga pola makan, yang kedua menjaga pola tidur, 3. Berhenti mengonsumsi alkohol dan narkotika. 4. Rajin berolahraga. 5. Melakukan diet yang sehat. 6. Menjauhi konsumsi obat-obatan secara berlebihan. Baiklah, saya Revina Lubis akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Reda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan orientasi. Yang akan dibahas di sini adalah bagaimana konsep dasar dari gangguan orientasi ini, kemudian penyebab gangguan disorientasi, jenis-jenis gangguannya, gejala orientasi, dan pencegahan disorientasi. Oke, yang pertama kita akan mengetahui dahulu apa itu orientasi. Menurut Saanen tahun 1976, orientasi merupakan proses di mana seseorang menyadari lingkungan sekelilingnya serta menempatkan dirinya secara mental dalam hubungan dengannya.
Nah, jadi orientasi itu merupakan kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya secara mental dalam hubungan dirinya dengan lingkungannya. Oke, selanjutnya orientasi ini juga diungkapkan juga oleh Maramis. Sebenarnya artinya hampir sama atau maksudnya sama aja gitu. Di sini Maramis mengungkapkan bahwa orientasi adalah kemampuan untuk mengenal lingkungannya serta hubungannya dengan waktu dan ruang. Jadi di orientasi ini merupakan kemampuan kita untuk menempatkan diri gitu. Nah, setelah kita mengetahui konsep dasar orientasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu gangguan orientasi. Gangguan orientasi atau sering disebut dengan disorientasi merupakan ketidaksanggupan seseorang untuk mengetahui posisi dirinya dalam hubungannya dengan waktu, tempat, atau benda-benda tertentu. Atau sederhananya, disorientasi ini dia tuh kayak lupa waktu, terus lupa tempat, bahkan dia lupa dengan identitas dirinya sendiri gitu. Gangguan orientasi ini juga berkaitan dengan beberapa gangguan. Ini gangguan kesadaran, persepsi, memori, dan gangguan perhatian. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab gangguan disorientasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab gangguan disorientasi. Penyebab gangguan disorientasi ini ada dua. Yang pertama faktor organis, yang kedua penyebab lain. Penyebab gangguan disorientasi yang faktor organis itu yang pertama ada gangguan pada susunan syaraf pusat. Yang pertama contohnya itu seperti akibat trauma pada kepala, kemudian terjadinya kejang atau pasca kejang. Nah, seseorang yang mengalami trauma pada kepalanya kayak benturan, misalnya kayak seperti commotion cerebri atau geger otak, akan berakibat terjadinya disorientasi, baik itu waktu, tempat, maupun identitas. Kemudian selanjutnya gangguan pada pembuluh darah, contohnya seperti ensefalopati. Ensefalopati ini merupakan kelainan struktur atau fungsi otak akibat suatu penyakit. Kemudian contoh selanjutnya itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Oke, selanjutnya gangguan metabolisme. Contohnya ketidakseimbangan asam basa. Kemudian gangguan metabolisme atau gagal ginjal ini menyebabkan uremia, kelainan hati berat, hipoksia, hipoglikemi, kemudian gangguan sistem endokrin. Oke, selanjutnya gangguan jantung dan paru-paru, kemudian penyakit sistematik, kemudian pasca operasi, kemudian gangguan pengaturan suhu tubuh. Oke, selanjutnya penyebab lain dari disorientasi. Yang pertama itu akibat penyalahgunaan obat-obatan. Penyalahgunaan obat-obatan ini seperti penggunaan alkohol, ganja, kokain, amfetamin, kemudian zat halusinogen, ada opioid, sedatif, dan hipnotik sedatif. Selanjutnya itu ada efek samping dari obat-obatan jenis analgetik, anestesi, anti asma, anti kejang, anti Parkinson, terus kortikosteroid, kemudian ada obat pencernaan, obat pelemas otot, imunosupresan, kemudian antikolinergik.
Oke, selanjutnya itu defisiensi vitamin B. Defisiensi vitamin B ini seperti defisiensi ini berarti kayak kekurangan vitamin B. Oke, selanjutnya itu ada intoksikasi obat golongan antikolinesterase. Oke, kemudian insektisida organofosfat, karbon monoksida, karbon dioksida, kemudian gas yang berasal dari bahan bakar. Intoksikasi ini merupakan penyerapan toksin melalui makanan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Olga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Ardanovita. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Materi pertama yaitu jenis-jenis gangguan orientasi. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu disorientasi personal, disorientasi waktu dan tempat, dan disorientasi spasial. Pada disorientasi personal ini, seseorang tidak mengenali jati dirinya, siapa keluarganya, dari mana asalnya, dan apa tujuan hidupnya. Yang kedua itu ada disorientasi waktu dan tempat, di mana seseorang tidak tahu dan tidak ingat dan tidak ingat waktu, dan ia tidak ingat di mana ia berada pada saat itu. Disorientasi waktu juga berpengaruh pada konsentrasi dan produktivitas, di mana otak seolah-olah bekerja lebih lambat dari biasanya. Yang ketiga itu disorientasi spasial. Disorientasi spasial ini terjadi ketika seseorang tidak tahu dan tidak ingat dengan bangunan-bangunan atau benda-benda di sekelilingnya, merasa asing dan ragu serta takut ketika hendak mengunjungi suatu tempat. Materi yang kedua itu tentang gejala disorientasi. Di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah kebingungan. Biasanya orang yang kebingungan ini tidak dapat berpikir secara normal. Yang kedua itu ada delirium, bingung dan mengganggu perhatian. Di sini disebabkan oleh fungsi otak yang abnormal dan dipicu oleh obat-obatan atau infeksi dan juga trauma. Delirium itu artinya mengalami kebingungan yang parah dan kurang kesadaran akan lingkungan sekitar. Yang ketiga itu ada delusi. Yang keempat ada agitasi. Agitasi ini adalah terdapat perasaan agresivitas dan gelisah. Yang kelima yaitu berhalusinasi. Orang yang berhalusinasi itu dapat melihat atau mendengar sesuatu meski keadaannya tidak ada. Dan yang terakhir itu pikiran melayang atau berkeliaran. Materi selanjutnya yaitu tentang pencegahan disorientasi. Pencegahan disorientasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengikuti petunjuk dokter apabila menggunakan obat-obatan untuk mengatasi penyebab disorientasi. Yang kedua, konsultasi dengan dokter untuk menghadapi disorientasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang akrab, menyertakan benda-benda yang mengingat mereka tentang diri mereka. Maksudnya itu kayak ada contoh, kayak ada patokan, oh ini aku loh, kayak buat mengingat kalau dia itu sebenarnya tinggal di situ, seperti itu misalnya. Dan yang terakhir,
Pada orang yang mendapatkan gangguan disorientasi ini, pastikan sebelum melangkah atau berpergian, mereka selalu membawa identitas pribadi agar mudah dikenali. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.